Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Dan kita akan lanjut explore tentang Google AI Studio. Jadi selain editing gambar, ternyata AI ini juga bisa bantu kita buat resep makanan, lalu ada skenario film, serta membuat buku anak. Jadi kita akan langsung mulai aja ya. Jadi saya mau kasih prompt-nya, kita mulai. Di sini saya masukkan prompt, buatkan resep spaghetti lengkap dengan gambar untuk setiap langkah. Lalu kita klik run. Dan ini dia hasilnya. Google AI langsung menghasilkan resep seperti di buku masak beneran ya. Ada langkah-langkah, lalu ada gambar pendukungnya juga. Jadi ini enak banget buat kita yang mau coba belajar memasak. Sekarang kita coba resep yang lain ya. Gimana kalau fried chicken? Saya coba kasih prompt lagi. Di sini saya minta dibuatkan resep ayam goreng sederhana, lengkap dengan gambar untuk setiap langkahnya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya, teman-teman. Dan ini dia resep ayam goreng siap sajinya. Kalau teman-teman mau bikin buku resep sendiri, tinggal copy teksnya ke Google Docs atau Microsoft Word, apapun. Tapi gambarnya harus di-download dulu, jadi di-uploadnya secara manual. Jadi misalnya kita mau copy resep ini, di sini ada pilihan copy di sini teman-teman. Di more option ada titik 3, lalu more option, di sini ada copy text. Misalnya teman-teman akan masuk ke Google Docs. Sini tinggal pastekan saja atau tinggal disalin. Dan untuk gambarnya tinggal di-download saja. Di sini ada icon download. Teman-teman masuk tinggal klik download. Nanti tinggal masukkan atau insert gambar. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sudah jadi tinggal di-download satu persatu, lalu disalin juga satu persatu. Sebelumnya pernah ada eksperimen seru di mana kita mengetes AI apakah bisa membedakan antara gambar muffin dan chihuahua ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar muffin, juga ada banyak gambar anjing chihuahua. Jadi waktu itu eksperimennya sebagian AI bisa membedakan namun banyak juga yang salah. Nah, sekarang kita akan coba tantangan serupa. Saya punya gambar foto yang mirip-mirip dengan gambar yang tadi. Ini kita masukkan. Di sini ada gambar anjing dan gambar fried chicken atau ayam goreng. Di sini saya masukkan prompt-nya. Di sini saya bilang ada 9 gambar di foto ini, mana yang anjing dan tunjukkan posisinya. Kita akan lihat apakah Google AI mampu membedakan antara gambar anjing dan gambar fried chicken. Kita klik run. Nah, ini dia teman-teman jawabannya. Ini dia bilang ada di baris 1, kolom 2. Oke, benar. Ini gambar tengah. Lalu baris 2, kolom 1. Ya, benar juga. Lalu baris 3, kolom 2. Ya, betul. Lalu baris 2, kolom 3. Oke, semua jawabannya benar ya teman-teman. Google AI Studio bisa menemukan semuanya dengan benar. Ini nggak nyangka banget ya. Dulu AI masih suka salah dalam membedakan hal-hal yang mirip seperti ini. Tapi sekarang dia udah makin pinter. Oke, sekarang kita akan naik level. Kita akan coba bisa nggak AI bikin skenario film. Jadi saya coba akan kasih prompt-nya. Di sini prompt-nya saya masukkan. Saya minta membuatkan skenario film pendek tentang seorang pemuda Amerika yang bertemu dengan gadis Indonesia di Bali, lalu jatuh cinta. Dan saya minta untuk ditambahkan foto untuk setiap adegannya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, teman-teman. Wah, AI ini nggak cuma bikin skenario, tapi juga kasih nama karakter. Di sini ada Jake dan Dewi. Lalu ada settingnya juga, teman-teman, serta dialog. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada gambarnya, jadi kita dapat bayangan seperti apa adegannya. Lalu di sini ada percakapannya atau dialognya. Kalau teman-teman lihat,
Bahkan settingnya di terasering juga ditunjukkan gambarnya. Sini juga ada adegan Jake memberanikan diri untuk menggenggam tangan Dewi. Ini udah kayak naskah beneran ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin film pendek, ini bisa jadi awal yang bagus. Oke, sekarang kita coba fitur keren lainnya, yaitu kita mau bikin buku anak-anak. Di bagian dashboard ada menu visual story di sini. Teman-teman bisa lihat demonya untuk tahu kira-kira seperti apa fitur ini. Kita coba lihat. Jadi kira-kira seperti ini, teman-teman, buku anak atau cerita anak yang akan kita buat. Jadi misalnya kita punya anak namanya Edi yang suka sekali sama bayi gajah. Di sini akan saya kasih promnya. Kita akan buat buku anak tentang si Edi dan bayi gajah ini ya. Ini promnya sudah saya masukkan. Kita minta membuatkan cerita bergambar dengan 5 adegan tentang Edi dan bayi gajah dengan pesan moral yang baik. Tambahkan gambar di setiap adegannya. Dan ini dia teman-teman 5 adegan komik yang bisa kita edit sesuai dengan keinginan. Atau kita juga bisa langsung salin ke Google Docs untuk jadi buku pribadinya anak. Jadi seru banget untuk bacain dongeng atau cerita sebelum mereka tidur. Dengan pakai karakter mereka sendiri. Namun teman-teman, Google AI Studio ini juga memiliki batasan atau restriction. Jadi misalnya kalau kita mau pakai foto anak kita sendiri dalam cerita visual, itu bisa kena blokir. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gambar yang diberikan atau foto yang diberikan adalah berupa kartun. Jadi bukan gambar anak yang real atau realistis. Google AI sendiri melindungi privasi dan nggak mengizinkan konten yang terlalu realistis tentang anak-anak. Kita akan coba untuk lihat batasan seperti apa yang Google AI aplikasikan. Kita coba masukkan foto anak. Di sini saya pakai fotonya Rayanza atau si Cipung untuk jadi contoh. Dan saya coba masukkan promnya. Nah, saya minta Google AI untuk membuat cerita visual menggunakan foto ini tentang ekspedisi Rayanza di Afrika. Kita akan lihat apakah Google AI mau menghasilkan cerita visual yang saya minta. Kalau dilihat, Google AI Studio memblok dan tidak bisa menghasilkan gambar. Jadi ini termasuk restriksinya mereka ya. Contoh lain, saya coba masukkan prompt lagi. Di sini saya minta untuk membuatkan gambar Presiden Trump dan Putin saling pukul dan berkelahi. Kita lihat apakah Google AI Studio akan menghasilkan gambar untuk kita atau merejectnya. Di sini Google AI Studio menolak untuk memberikan gambar, tapi kalau kita coba prompt yang lain, bisa tidak ya? Kita minta membuat gambar Presiden Trump dan Putin saling berjabat tangan. Nah, ini dia. AI Studio mau membuatkan gambarnya karena ini bukan hal yang ilegal atau hal yang dilarang. Lalu saya akan coba contoh prompt lain tentang kampanye pelarangan narkoba. Di sini saya akan masukkan promptnya. Saya minta dibuatkan foto orang sedang berkampanye tentang pelarangan penggunaan narkoba. Kita klik run. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Lalu saya akan sengaja mengubah promptnya sedikit. Saya akan menghilangkan kata pelarangan dan menggantinya dengan anjuran. Di sini saya copy saja promptnya. Di sini pelarangan ini saya ganti dengan anjuran penggunaan narkoba. Kita lihat apakah ini termasuk batasan dari Google AI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Google AI bilang bahwa dia tidak bisa membuat gambar yang mempromosikan penggunaan narkoba karena sangat berbahaya dan menyebabkan kecanduan serta masalah kesehatan hingga kematian. Jadi ini termasuk dalam restriksinya Google AI. Jadi meskipun kita bisa menghasilkan gambar atau generate banyak gambar, namun ada aturan-aturan yang harus kita patuhi juga ya teman-teman.
Selanjutnya, kita tes dengan Grok 3 AI lain yang katanya lebih bebas. Apakah hasilnya akan sama seperti Google AI Studio? Saya akan kasih prompt yang sama dengan yang ditolak oleh Google AI tadi. Yang pertama itu tentang si foto Ryansa itu ya. Kita masukkan dulu fotonya, dan kita masukkan juga promptnya. Kita pastekan saja. Nah, kalau teman-teman lihat, Grok 3 menghasilkan image dengan latar belakang savana di Afrika pakai pakai fotonya Ryansa. Meskipun ini terlihat AI, tapi Grok 3 mau menghasilkannya, sedangkan Google AI menolak ya. Saya juga coba gambar Trump. Kita akan coba minta yang Presiden Trump dan Putin saling pukul dan berkelahi. Kita akan lihat apakah Grok 3 akan menghasilkannya. Dan ya, Grok 3 menghasilkan gambar meskipun tidak ada adegan saling pukul, tapi terlihat bahwa dari raut wajahnya Trump dia sedang marah. Jadi ini gambar yang dihasilkan oleh Grok. Lalu kita akan coba tentang kampanye narkoba. Di sini, di prompt yang saya minta orang sedang berkampanye tentang anjuran penggunaan narkoba, meskipun tidak ada tulisan anjuran penggunaan narkoba tersebut, tapi Grok 3 menghasilkan atau mengenerate kumpulan orang sedang melakukan seperti demo atau kampanye gitu ya. Jadi tidak serta-merta menolak seperti yang Google AI Studio lakukan. Jadi dengan perbandingan ini, kita bisa lihat bahwa Grok 3 punya batasan yang lebih longgar dibandingkan dengan Google AI. Ini bisa jadi bahan perhatian kita ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi gimana? Google AI Studio ternyata bisa bikin banyak hal keren ya. Mulai dari resep makanan, lalu skenario film, sampai kita juga bisa bikin buku anak. Tapi tetap dengan batasan-batasannya. Kalau teman-teman mau coba sendiri, yuk langsung explore dan eksperimen. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten AI menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.